Pada video kali ini gue bakalan ngejelasin bagaimana caranya memperbanyak tanaman cocor bebek. Sebelum masuk ke tutorialnya, gue bakalan kasih tahu ke kalian kalau tanaman cocor bebek ini biasanya digunain sebagai tanaman hias atau biasanya ditanam di dalam pot. Tanaman cocor bebek juga dipercaya sebagai tanaman herbal yang mampu untuk mengatasi sakit kepala, sakit gigi, ataupun demam. Tanaman cocor bebek ini berasal dari daerah yang panas dan kering. Jadinya kalau kalian nggak mau nyiram tanaman ini tiap hari, kalau kalian nyiramnya tiap 2 hari atau 3 kali sehari itu nggak apa-apa. Nggak bakal ngebuat tanaman cocor bebek kalian itu mati ataupun layu. Tanaman cocor bebek yang kita bahas di sini itu dari jenis yang nggak berbunga. Jadi untuk memperbanyaknya itu menggunakan tunas daun. Tunas daunnya itu bakalan tumbuh di ujung-ujung daunnya seperti yang kalian bisa lihat di video. Tunas daunnya itu tinggal kalian potekin aja seperti ini. Nanti setelah kalian potekin, kalian bisa tancapin ke media tanam. Media tanamnya itu kalian bisa gunain tanah, arang sekam, ataupun pasir. Syarat tunas cocor bebek yang baik itu yang udah tua dan yang sudah mengeluarkan akar. Kalian bisa lihat guys, ini akarnya itu putih-putih seperti uban. Itu tuh akarnya. Kalau kalian memilih tunas yang sudah berakar, kemungkinan hidupnya itu bakalan lebih tinggi. Nah, kalian bisa lihat kan kalau gue naruh tanaman cocor bebek ini di pinggir kolam. Jadinya banyak anaknya itu yang ketiup angin dan jatuh di sekitar kolam. Nah, ini yang udah tumbuh, kalian bisa lihat ini pure, bukan gue potekin terus gue lempar ya ke pinggir kolam, tapi ini emang dia ke bawah angin terus tumbuh. Nah, ini juga kalian bisa cabutin terus kalian udah bisa pindah dia ke dalam pot. Karena ini udah kemungkinan hidupnya itu udah 95% ke atas. Ini lumayan banyak loh tunasnya yang udah tumbuh. Ini mungkin ada sekitar 5-10 tunas yang udah tumbuh di pinggir kolam. Nah, ini kan kalian bisa lihat nih tunasnya udah besar, daunnya itu sudah agak besar. Media yang gue gunakan di sini itu untuk memperbanyak yaitu pasir. Kenapa gue pilih pasir? Yaitu karena pasir itu memiliki tingkat porositas yang tinggi atau dia tuh nggak gampang untuk menyimpan air. Jadi peluangnya busuk itu rendah. Kan tadi di awal video gue udah jelasin kalau tanaman cocor bebek ini merupakan tanaman yang berasal dari daerah yang panas dan kering. Jadinya tanaman cocor bebek ini nggak terlalu suka dengan yang namanya air. Jadinya kalau kalian pakai media pasir, itu kemungkinan untuk tumbuhnya itu lebih tinggi. Ini kalian bisa tinggal tancap-tancapin aja seperti ini di pasir, nggak apa-apa. Nah, setelah kalian tancapin seperti ini, selanjutnya kalian siram. Kalian siramnya itu cukup yang di bagian atasnya doang. Kalian nggak perlu siram sampai ke bawah-bawahnya basah, nggak perlu. Nanti itu malahan bisa ngebuat tanaman cocor bebek yang kalian semai ini menjadi mati. Nah, kalian cukup siram seperti ini aja. Siram dengan air secukupnya sampai bagian atasnya doang yang basah. Selanjutnya kalian bisa taruh di tempat yang terlindung dari sinar matahari selama kurang lebih 1 minggu. Nah, ini dia guys hasilnya setelah kurang lebih 10-15 hari. Pot yang kiri atau pot yang kecil itu gue menggunakan media pasir. Sedangkan pot yang kanan atau pot yang agak besar gue menggunakan media tanah. Terlihat kan perbedaan pertumbuhannya, yang di media tanah itu lebih cepat. Jadinya kalian tuh kalau mau nyemai di media tanah langsung tuh nggak apa-apa. Tapi yang perlu kalian ingat, kalau kalian nyemainya di media tanah, kalian nggak boleh nyiram sampai terlalu basah. Seperti yang tadi gue contohin, cukup nyiramnya di bagian atas-atasnya doang. Nah, ini setelah umur 20-25 hari. Kalian bisa lihat ya guys, yang pertumbuhannya di pasir itu pun nggak kalah dengan pertumbuhan yang ada di tanah. Tapi memang sih kalau yang di tanah itu daunnya itu lebih hijau karena mungkin nutrisi yang di tanah itu kan lebih terjamin. Jadinya lebih hijau, tapi pada intinya kalau kalian mau menyemai di media pasir ataupun media tanah, itu kedua-duanya bisa. Asal yang perlu kalian pertimbangkan yaitu kadar air pada saat melakukan penyiraman. Oke, sekian dulu video tutorialnya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel Sipil Bertani.
Kalau kalian punya masukan ataupun kalian pengen nge-request konten, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.